Selamat siang untuk kita semua. Nama saya Briana Tarsisia Sandayani Silalahi dengan NIM 4173220002. Saya adalah moderator dari pemakalah Ivan Indramanto Luman Gaol dengan judul proposal Pengaruh penambahan ekstra etanol daun kayu manis Cinnamomum burmani terhadap kadar glukosa darah tikus putih Ratus norvegicus yang diinduksi aloksan. Tanpa bertele-tele lagi, saya persilahkan Saudara Ivan Indramanto Luman Gaol untuk mempresentasikan seminar proposalnya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan seminar proposal atau proposal penelitian saya pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah seminar biologi, Ibu Sorina Nasution, yang telah bersedia mendengarkan seminar proposal pagi hari ini. Pertama-tama, sebelum saya memulainya, lebih baik saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ivan Indramanto Luman Gaol, NIM 4173220009 dengan judul Pengaruh penambahan ekstrak etanol daun kayu manis Cinnamomum burmani terhadap kadar glukosa darah tikus putih Ratus norvegicus yang diinduksi aloksan. Di sini ada pertama pendahuluan, di mana pendahuluan adalah latar belakang. Kayu manis adalah kulit kayu yang dikeringkan dari pohon dengan genus Cinnamomum. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ditemukan manfaat lain dari Cinnamomum, yaitu dapat digunakan sebagai pengontrol gula darah dalam tubuh. Beberapa kandungan cinnamon memiliki sifat mirip insulin, di mana insulin itu yang bertugas mengatur kadar glukosa dalam darah sehingga dapat bekerja seperti insulin dari dalam tubuh. Teori lain menyatakan bahwa kandungan cinnamon dapat mempengaruhi kerja reseptor insulin terhadap jaringan yang mengakibatkan terjadinya penurunan resistensi dari insulin. Ada senyawa yaitu metilen hidroksikalkon polimer. Senyawa metilen kalkon polimer adalah flavonoid yang memiliki efek mirip insulin, di mana MHCP pada kayu manis mempunyai kerja seperti insulin, yaitu mengaktifasi sintesis glikogen, meningkatkan pengambilan glukosa, mengaktifkan insulin reseptor kinase, dan menghambat revaluasi reseptor seperti insulin. Ada penyakit diabetes adalah kelompok penyakit metabolik kompleks yang ditandai oleh suatu keadaan hiperglikemia, yaitu meningkatnya kadar glukosa atau gula darah melebihi kadar normal. Kondisi DM dapat diinduksi pada hewan model dengan cara pemberian zat kimia sebagai induktor DM atau diabetogen. Diabetogen yang sering digunakan adalah aloksan karena dapat menghasilkan DM dalam waktu 2-3 hari. Aloksan secara selektif merusak sel beta pankreas dan menurunkan sensitivitas sel yang memiliki reseptor insulin, seperti sel hati, sel otot, sel adiposa. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian tumbuhan kayu manis terhadap penurunan kadar glukosa darah kebanyakan diambil bagian kulitnya. Namun bagian daun masih secara empiris dan merujuk pada tingginya angka insiden, prevalensi, dan mortalitas akibat diabetes mellitus di Indonesia, serta mengingat salah satu penyebab terjadinya diabetes mellitus adalah kerusakan sel beta pankreas oleh aloksan. Maka penulis tertarik meneliti secara ilmiah untuk mengkaji khasiat daun kayu manis sebagai penurun kadar glukosa darah pada tikus putih jantan yang diinduksi aloksan. Ada identifikasi masalah. Permasalahan penelitian yang penulis ajukan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Adanya pengaruh pemberian ekstrak daun etanol kayu manis terhadap kadar glukosa tikus putih. Kedua, ada konsentrasi aloksan menyebabkan kadar glukosa menimbulkan diabetes mellitus. Yang ketiga, pemanfaatan ekstrak daun kayu manis masih sedikit yang bila dibandingkan kulit batang pohon kayu manis. Batasan masalah. Kajian dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh pemberian ekstrak etanol daun kayu manis terhadap kadar glukosa tikus putih dan Ratus norvegicus yang diinduksi aloksan. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah peneliti ini adalah bagaimana pengaruh ekstrak daun kayu manis terhadap kadar glukosa tikus putih Ratus norvegicus yang telah diberikan aloksan. Yang kelima, ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penambahan ekstrak etanol
daun kayu manis terhadap penurunan kadar glukosa tikus putih yang diinduksi aloksan dengan berbagai konsentrasi yang menimbulkan gejala diabetes mellitus. Yang kelima itu manfaat penelitian. Dilakukan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi dalam upaya proses penyembuhan DM atau diabetes mellitus dengan penggunaan ekstrak kayu manis sebagai alternatif dalam upaya menurunkan kadar glukosa yang tinggi. Adanya penelitian yang diharapkan masyarakat mengetahui manfaat dari kayu manis dapat mempercepat menurunkan kadar glukosa darah yang tinggi, di antaranya dengan meningkatkan efektivitas pengobatan, memaksimalkan tingkat kesembuhan, mencegah kegagalan dan perpanjangan masa. Bab 2, ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan sekelompok sindrom atau penyakit yang ditandai dengan hiperglikemia, perubahan metabolisme lipid, karbohidrat, protein yang meningkatkan risiko penyakit pembuluh darah. Diabetes mellitus disebabkan kekurangan hormon insulin yang berfungsi memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi dan sintesis lemak. Kekurangan hormon insulin menyebabkan glukosa bertumpuk di dalam darah atau hiperglikemia dan akhirnya disekresi lewat kemih tanpa digunakan yang disebut dengan istilah glikosuria. Ada yang kedua, aloksan. Aloksan adalah suatu substrat yang secara struktural adalah derivat pirimidin sederhana. Aloksan diperkenalkan sebagai hidrasi aloksan pada lautan encer. Nama aloksan diperoleh dari penggabungan kata alantoin dan oxalurea. Nama lain dari aloksan adalah tetraoxypyrimidin, pirimidin eteron, diazinan, di mana aloksan adalah senyawa kimia yang tidak stabil dan senyawa hidrofilik. Waktu paruh aloksan pada pH 7,4 dan suhu 37 derajat Celcius dengan adalah 1 sampai 1,5 menit. Pengaruh aloksan terhadap kerusakan sel beta pankreas. Aloksan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk menginduksi diabetes pada binatang percobaan. Pemberian aloksan adalah cara cepat untuk menghasilkan kondisi diabetes eksperimental atau hiperglikemik pada binatang percobaan. Aloksan dapat diberikan secara intravena, intraperitoneal, atau subkutan pada binatang percobaan. Aloksan dapat menyebabkan diabetes mellitus terhadap insulin pada binatang tersebut. Aloksan diabetes dengan karakteristik mirip dengan diabetes mellitus tipe 1 pada manusia. Aloksan bersifat toksik seperti atau selektif terhadap sel beta pankreas yang memproduksi insulin karena terakumulasinya aloksan secara khusus melalui transporter glukosa yaitu GLUT2. Kayu manis, cinnamon burmani. Kulit manis adalah termasuk jenis rempah-rempahan di Indonesia. Tanaman ini banyak terdapat di Kabupaten Kerinci Jambi, di daerah yang ini terkenal sebagai salah satu penghasil utama kulit manis di Indonesia. Selain sebagai penyedap rasa dan aroma pada makanan yang juga minuman, kayu manis dikenal sebagai tanaman berkhasiat obat. Hampir semua bagian tanaman berkhasiat sebagai obat seperti kulit batang, akar, dan daun. Yang keempat, ada tikus putih. Tikus putih merupakan hewan pengerat yang sering digunakan sebagai hewan percobaan atau digunakan untuk penelitian dikarenakan tikus merupakan hewan yang memiliki atau mewakili dari kelas mamalia yang mana manusia juga dari golongan mamalia sehingga homogenitas, kelengkapan organ, kebutuhan nutrisi, metabolisme, biokimia, sistem reproduksi, pernapasan, peredaran darah, dan gen serta ekspresi menyerupai manusia. Tikus putih juga memiliki beberapa sifat menguntungkan seperti dapat berkembang biak, mudah dipelihara dan jumlah banyak, lebih tenang, dan ukurannya lebih besar daripada mencit. Tikus putih juga memiliki ciri albino, kepala kecil, dan ekor yang dibandingkan badannya. Kerangka berpikir, sekresi insulin dari sel-sel beta pula langganan diatur oleh sejumlah faktor, tetapi sinyal stimulasi yang didominasi atau peningkatan glukosa darah yang terjadi dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Adanya glukosa di dalam darah akan merangsang sel beta dan dalam pula Langerhans untuk menghasilkan insulin. Glukosa akan diangkut dari darah melewati membran sel masuk ke dalam sel. Sintesis dan sekresi insulin melibatkan beberapa komponen untuk menghasilkan insulin dan mensekresikan keluar sel. Pada keadaan tertentu, komponen tersebut dapat menghasilkan terjadinya pada sintesis insulin adalah adanya proses autoimun sel beta yang menyebabkan ketidakmampuan Langerhans menghasilkan insulin.
Ada bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di laboratorium biologi, laboratorium kimia dan rumah hewan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Penelitian dilakukan selama 4 bulan, mulai dari bulan Maret sampai Juni 2020. Yang kedua ada populasi dan sampel. Yang pertama, populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan strain BLBC dengan berat 50-55 gram yang diperoleh dari laboratorium farmasi Universitas Sumatera Utara dan dipelihara di rumah hewan Universitas Negeri Medan. Sampel penelitian ini adalah tikus putih jantan usia 3-4 bulan dengan berat 50-55 gram sebanyak 20 ekor terbagi menjadi 3 kelompok perlakuan dan 1 kelompok kontrol dengan jumlah tikus putih yang dipakai adalah tiap kelompok 4 ekor. Yang ketiga ada alat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bak plastik ukuran 30 x 20 x 10 contoh berjumlah cm berjumlah 10 buah sebagai kandang pemeliharaan tikus, sekam, botol minuman, mangkuk, keramik untuk tempat makan, timbangan, neraca analitik, kawat kasa, blender, menghaluskan daun kayu manis, botol gelap sebagai tempat ekstrak etanol dan kayu manis, mortar dan halus ringan dari kain kasa, kertas saring rotari evaporator Erlenmeyer, batang pengaduk, sonde, jarum pentul, spuit, glukometer, isi touch GCU C0197 made in Taiwan, dan strip test untuk mengukur kadar glukosa darah tikus putih. Bahan yang digunakan penelitian ini adalah tikus putih ratus SP 20 ekor, daun kayu manis diambil dari desa di Kecamatan Purlung, Kabupaten Pembangunan. Aloksan diperoleh dari CV Karya Geraha Agung Kompleks NTC Aquades pelet sebagai pakan tikus selama penelitian, pelarut etanol 96% dan air. Ada yang keempat, alur penelitian, di mana alur penelitiannya yaitu 1. Aklimatisasi populasi tikus. Mengaklimatisasi populasi tikus selama 1 bulan bertujuan untuk memberikan perlakuan penenangan terhadap tikus yang mengalami kondisi kurang baik selama pemindahan tempat. Yang kedua, ada penginduksian secara aloksan. Sebelum pemberian aloksan terlebih dahulu dilakukan pengukuran kadar glukosa, gula darah pada setiap populasi. Setelah itu aloksan diinduksi melalui arteri pembuluh darah tepat pada ekstremitas anterior dengan menggunakan jarum suntik. Setelah 5 hari diukur kembali kadar glukosa darah tikus putih dengan menggunakan glukometer. Ada yang ketiga, menginduksi senyawa ekstrak etanol kayu manis. Menginduksi ekstrak etanol kayu manis setelah dilakukan pengukuran kadar glukosa pasca induksi yang induksi senyawa aloksan dan mengukur kembali kadar glukosa darah tikus putih pasca penginduksian ekstrak etanol daun kayu manis. Ada yang kelima, analisis data. Parameter yang digunakan untuk analisis data adalah kadar glukosa darah dari hari ke-1 sampai hari ke-8 setelah perlakuan, kadar glukosa darah puasa, kemudian dianalisis secara statistik menggunakan software statistik ANAVA menggunakan SPSS, dan dilanjutkan dengan uji tukai dan uji beda nyata. Untuk pengamatan yang menunjukkan perbedaan nyata alfa sama dengan 0,05 untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki perbedaan bermakna. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ivan Indramanto Luman Gaol. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini teman-teman akan bertanya mengenai proposal dari Saudara Ivan Indramanto Luman Gaol. Di sini ada penanya yang bernama Frankie Hasihatan Butar-Butar. Untuk Saudara Frankie Hasihatan Butar-Butar, waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Frankie Hasihatan Butar-Butar. Di sini saya ingin bertanya kepada pemakalah. Apakah yang mendasari Anda untuk melakukan penelitian ini? Apakah sudah ada yang pernah melakukan penelitian ini? Jika sudah ada, bagaimana hasil penelitiannya? Tolong jelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Frank. Di sini
saya akan mencoba menjawabnya, gimana pertanyaan itu mengenai latar belakang apa yang mendasarkan atau mendasari saya akan melakukan penelitian ini, dan apakah sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang penelitian ini. Nah, kepada penanya, saya akan mencoba menjawab di mana penelitian sebelumnya bahwa kandungan cinnamon dapat mempengaruhi kerja reseptor insulin terhadap jaringan yang mengakibatkan terjadinya penurunan resistensi dari insulin. Di mana insulinnya adalah mempunyai bagian sel beta atau sel beta di pulau Langerhans, di mana sel beta itu berfungsi untuk mengatur atau mengontrol gula darah, di mana supaya bisa diserap untuk menghasilkan energi di dalam tubuh. Di mana berdasarkan penelitian beberapa tahun terakhir atau penelitian sebelumnya ditemukan manfaat dari cinnamon, yaitu dapat digunakan sebagai pengontrol gula darah dalam tubuh. Beberapa kandungan cinnamon memiliki sifat mirip insulin sehingga dapat bekerja seperti insulin dalam tubuh. Dan itulah yang mendasari saya. Dan di sini kan yang digunakan itu adalah kulit batang pada penelitian ini. Dan saya akan merekayasa itu, dan saya akan melakukan atau mengambil ekstrak dari daun dari kayu manis itu. Itulah yang mendasari saya untuk melakukan penelitian ini. Bagaimana saudara Franky? Apakah menerima jawaban saya? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban saudara pemakalah. Saya sangat menerima jawaban saudara. Terima kasih. Demikianlah seminar proposal dari saudara Ivan Indramanto Lumban Gaul. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.